Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perjalanan mengenal lebih dalam tentang geografi. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata geografi? Bukan hanya tentang peta loh, geografi sebenarnya mencakup banyak hal yang ada di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep geografi, menganalisis fenomena geosfer dengan konsep dasar geografi, dan menerapkan konsep dasar geografi dalam kehidupan. Nah, hari ini kita akan membahas pengertian geografi, objek studi geografi, aspek geografi, dan ruang lingkup geografi. Yuk kita mulai. Apa itu geografi? Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphen. Geo artinya bumi dan graphen berarti lukisan atau tulisan. Jadi, secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Gambaran atau deskripsi tentang bumi dijelaskan dalam bentuk karakteristik wilayah, alam, dan sosial di permukaan bumi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, geografi juga mempelajari antara hubungan atau interaksi, keterkaitan satu sama lain atau interrelasi, dan kesaling bergantungan antara fenomena fisik yang berhubungan dengan alam dan fenomena fisik yang berhubungan dengan manusia. Beberapa pendapat mengenai pengertian geografi, ada 6 pendapat. Yang pertama dari Eratosthenes. Beliau adalah tokoh pertama yang mengenalkan istilah geografi pada abad ke-1. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. 2. Dari Claudius. Menurut beliau, geografi adalah penyajian sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dan fenomena-fenomena dalam bentuk peta. 3. Dari Immanuel Kant. Beliau berpendapat bahwa geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda atau gejala-gejala yang tersebar dan bersosialisasi dalam ruang. Yang keempat, menurut Bintarto. Menurutnya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi dan hubungan tentang gejala-gejala yang tersebar serta berasosialisasi dalam ruang. Yang kelima ada Ahmed Sandy. Beliau berpendapat bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan dan perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Keenam, Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988. Menurutnya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer dengan menggunakan pendekatan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Selanjutnya adalah objek studi geografi. Objek studi geografi dibagi menjadi 2. Ada objek material dan objek formal. Objek material berkaitan dengan substansi materi yang dikaji, sedangkan objek formal adalah objek geografi yang berkaitan dengan pendekatan dan digunakan dalam menganalisis substansi. Objek material geografi ada 5. Yang pertama, atmosfer, kedua litosfer, ketiga antroposfer, keempat biosfer, dan kelima hidrosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Lingkup atmosfer termasuk unsur-unsur iklim dan cuaca, seperti hujan, awan, angin, kelembapan, dan suhu. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam, seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Antroposfer adalah lapisan manusia dan kehidupan manusia, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Biosfer adalah lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan flora dan fauna.
Terakhir, hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air seperti sungai, laut, danau, dan air tanah. Nah, berikut adalah gambar dari susunan objek material geografi. Objek formal geografi. Secara umum, terdapat 3 pendekatan atau cara pandang dalam ilmu geografi, yaitu pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, berikutnya ada aspek geografi. Aspek dalam geografi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik antara lain, yang pertama itu topologi, yaitu aspek terkait dengan bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayahnya. Yang kedua ada abiotik, terkait tanah, hidrologi, dan iklim. Dan yang ketiga ada biotik, terkait makhluk hidup seperti flora dan fauna. Yang kedua ada aspek non-fisik. Aspek non-fisik antara lain, yang pertama ada aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan adalah aspek yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek yang mempelajari studi lokasi, distribusi, dan susunan ruang pada aktivitas-aktivitas ekonomi manusia. Yang ketiga ada aspek penduduk. Aspek penduduk adalah aspek yang mempelajari fenomena penduduk seperti persebaran penduduk, kualitas penduduk, migrasi, dan mobilitas penduduk. Pokok bahasan yang terakhir ada ruang lingkup geografi. Rhodes Murphy mengatakan terdapat 3 ruang lingkup geografi, yaitu yang pertama, ada persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan fisiknya. Dan yang terakhir, kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi 4. Yang pertama, geografi fisik. Yang kedua, geografi regional. Yang ketiga, geografi sosial. Dan yang keempat, geografi teknik. Geografi fisik mengkaji fenomena-fenomena alam, sedangkan geografi regional mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Yang ketiga, geografi sosial. Geografi sosial mempelajari tentang manusia sebagai topik utamanya, serta interaksinya dengan lingkungan fisiknya. Dan yang keempat, geografi teknik. Geografi teknik memerlukan pengetahuan atau keahlian teknis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasan materi geografi kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pemahaman kalian tentang topik ini. Jangan lupa untuk terus belajar ya, karena pengetahuan tentang bumi dan lingkungan itu sangat penting untuk masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dalam menimba ilmu dan selamat belajar.